Oke teman-teman, sekarang kita bersama Ketua RW 02 Kedung Panjang. Kita mau wawancara sedikit nih, Pak RW, bagaimana persiapan sholat Idul Fitri tahun ini di Kedung Panjang? Sholat Idul Fitri di RW 2 lingkungan Kedung Panjang khususnya, kita memperhatikan sesuai dengan surat edaran dari Bupati bahwa pelaksanaan sholat Id dilaksanakan di wilayah RW masing-masing. Yang boleh dilaksanakan yaitu di tanah lapang atau masjid yang ada di wilayah RW masing-masing. Para jemaah yang mengikuti sholat Id yaitu di warga sekitar, dan yang tidak boleh ikut sesuai dengan protokol kesehatan bahwa orang tua jompo, anak-anak kecil yang tidak bisa atau tidak boleh mengikuti sholat Id, dan para pendatang yang baru mudik tidak diperbolehkan untuk mengikuti sholat Id di wilayah. Oke teman-teman, sekarang kita lagi persiapan ngangkut-ngangkut untuk persiapan sholat Idul Fitri. Ini ada narasumber, Mas Kesrek. Bisa mendekat ke kamera, Mas Kesrek? Gak apa-apa ya, ada yang lewat. Bagaimana persiapan warga nih sejauh ini nih untuk sholat Idul Fitri? Untuk kesiapan, alhamdulillah sekarang masih berjalan. Untuk penempatan nanti pagi buat acara sholat Id di lapangannya Bapak Ahmad masih berjalan. Oke, Mas Kesrek, kan ini lagi persiapan nih. Nah, beberapa orang nih pasukan yang udah disiapkan untuk persiapan? Untuk orang yang turut serta dalam persiapan buat sholat Id nanti pagi, beberapa ada pemuda dan juga anak-anak yang turut membantu untuk persiapan pelaksanaan sholat Id nanti pagi. Terus kira-kira ada lagi nggak protokol-protokol yang lain yang sudah dilaksanakan terhadap misalnya ada orang dari luar pemudik gitu, biasanya ada prosedur khusus nggak? Oh, untuk pemudik yang baru datang dari luar kota, protokol kesehatan untuk sampai sekarang ini masih dilaksanakan sesuai prosedur dari pemerintahan dan dinas kesehatan. Oke, teman-teman, kita sekarang bersama Bapak Ahmad alias Mang Ahmad sebagai relawan ya di sini ya. Iya. Relawan daerah Kedung Panjang RW 02. Nah, bagaimana kan sekarang biasanya sholat Id itu di Masjid Agung Ciamis ya. Nah, sekarang kan pindah ke lingkungan masing-masing. Nah, itu bagaimana tanggapan Mang Ahmad sendiri bagaimana? Untuk sementara kita memaklumi sebagai warga negara Indonesia, kebetulan bersama tim kesehatan mungkin ini udah instruksi dari pemerintah supaya diadakan di masing-masing tempat atau di lapangan maupun di masjid masing-masing. Terutama saya mohon dukungannya kepada warga Kelurahan lingkungan Kedung Panjang bersama pemuda-pemudi atau relawan untuk melaksanakan sholat Id untuk besok hari. Oke, mantap. Dari Mang Ahmad sendiri, bagaimana pesan-kesan nih? Karena sholat Id sekarang berbeda dari tahun sebelumnya. Bagaimana kesan-pesannya? Masalah kesan-kesan saya di sini sebagai warga lingkungan Kedung Panjang bersama rekan-rekan relawan, ini suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin ini badai cambuk bagi umat Islam semuanya. Sementara sekarang mudah-mudahan dina masalah menjalankan sholat Idul Fitri besok hari dengan diadakan istilah kesehatan, panjang umur, insya Allah lancar lah. Amin, amin. Nah, lancar lah. Begitu untuk apa? Aduh pohon. Anjing lah tenang Oke, siap teman-teman. Segitu dulu wawancara kami dari keluarga Kedung Panjang. Oke teman-teman, ini sekarang kita sudah bersama Bapak Ustadz alias Bapak Yatno ya. Pak Yatno, gimana nih sekarang persiapan buat sholat Id besok sudah sejauh mana? Alhamdulillah, wakfillah dengan dorongan para pemuda ya, terutama yang siap hadir untuk membantu demi terlancarnya sholat Id ini, dikarenakan biasanya di kabupaten sekarang instruksi dari MUI ya, instruksi dari MUI dari masjid DKM masing-masing ya, dari masjid RW masing-masing diharuskan. Alhamdulillah persiapan ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan besok dengan perjalanan sholat ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Berbahagialah dengan kesucian, kita berbalik kepada kesucian. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Begitulah. Amin. Ya. Kalau untuk susunan safnya nih, apakah nanti menerapkan social distancing apa bagaimana gitu? Oh, ini bagaimana nantinya jamaah ya, tergantung pada jamaah yang hadir. Ya mudah-mudahan lah jaga jarak. Instruksi ya dari MUI, bahkan dari MUI pusat harus jaga jarak lah, minimal jaga jarak. Ya kalau berdesak-desakan lah kita saling aja lah, ya saling mengerti lah dengan saling mengingatkan. Ya saling mengingatkan keadaan kena COVID-19 ini ya, mudah-mudahan cepat berlanjut lah di Kabupaten Ciamis, khususnya di RW 2 ini ya. Oke teman-teman, ini kita baru beres sholat Id di Kedung Panjang. Sekarang bersama ada ini nih, ada Teh Merin. Teh Merin, biasanya kan sholat Idul Fitri dilaksanain di alun-alun Ciamis ya kalau tahun-tahun sebelumnya. Nah sekarang kan berbeda suasananya nih. Nah itu gimana? Kesannya gimana tuh? Ya kesannya tuh satu ya, emang biasanya kita tuh di alun-alun, tapi kalau untuk di sini sih alhamdulillah juga ya. Jadi kita bisa berkumpul sama tetangga juga, lebih dekat lagi sama tetangga. Biasanya kan kalau misalnya di alun-alun kan kita jauh kan sama tetangga, malah sama orang-orang yang kita nggak kenal. Di sini kita sekarang lebih berkeluarga lagi, lebih dekat lagi gitu. Terus ya lebih enak aja sih, dekat dari rumah juga, nggak usah jauh-jauh jalan kaki ke sana gitu. Terus harapannya sih ya, harapannya untuk kedepannya mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berakhir, terus gak ada lagi korban lagi, terusan pokoknya lebih mudah-mudahan lebih baik lagi, terusan cepat-cepat berakhir aja lah COVID-19 biar kita dunia ini kayak dulu lagi gitu. Enggak. Terus pesannya buat masyarakat juga, tolonglah lebih matuhin peraturan dari pemerintah juga biar nggak banyak korban, terus
stay di rumah, terus pakai masker, terus ya udahlah pokoknya intinya peraturan pemerintah kita laksanain biar nggak ada lagi korban-korban lagi gitu. Sekarang bersama Teh Pipi ya. Vivi. Oh, Vivi. Kan Sunda. Jadi Pipi. Nah, Teh Pipi gimana nih? Kan biasanya sholat Id di alun-alun Ciamis ya kalau tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang berbeda nih suasananya. Nah, itu gimana kesannya? Sebenarnya sedih ya, beda dari Idul Fitri sebelumnya, cuma ada hikmahnya sendiri. Dengan Idul Fitri di daerah sendiri itu lebih mendekatkan diri sama warga-warga sini gitu. Nah, terus untuk harapan ke depannya gimana nih untuk suasana wabah ini nih? Semoga COVID segera hilang agar bisa seperti biasa lagi, berjalan seperti biasa lagi. Sekarang kita kepoin ya, ada ibu-ibu lagi pada makan. Kita wawancara sendiri. Nah, di sini nih. Punten Ibu. Nah, ini sekarang kita bersama ibu-ibu di Kedung Panjang, kayaknya baru beres makan ya? Iya. Nah, Bu, ini mau nanya nih soal kesan terhadap sholat Idul Fitri kali ini. Kan biasanya sholatnya di alun-alun Ciamis. Nah, sekarang suasananya berbeda nih. Nah, itu gimana kesan-kesannya? Kesan-kesannya alhamdulillah di sini juga ya kita bisa melaksanakan sholat Id. Mungkin karena dengan keadaan penyakit COVID-19 ini, maka di tiap-tiap kelurahan mungkin harus mengadakan sholat Id begitu. Harapan kedepannya buat suasana seperti ini gimana? Harapannya mudah-mudahan COVID-19 segera hilang ya, supaya kita masyarakat warga Indonesia itu lebih baik lagi, mungkin dalam pekerjaan segala gitu, jadi baik kembali seperti semula gitu. Normal lagi ya? Ya, normal lagi begitu. Oke, terima kasih Ibu. Ini bersama Ibu Ida ya. Nah, Bu, mau nanya nih, kan sebelumnya sholat Idul Fitri diadain di alun-alun Ciamis ya. Yeah. Nah, sekarang kan suasananya berbeda. Nah, gimana kesannya nih karena suasananya berbeda? Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keadaan COVID ini, jadi di daerah kita ini banyak yang ikut kegiatan sholat Id di daerah sendiri sini. Tadinya kan berkurang, jadi sekarang bertambah. Oh iya. Nah, terus harapan kedepannya apa nih, Bun? Mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan sendiri aja di sini. Oh, jadi pengen seperti ini lagi suasananya? Iya, benar. Pengen di sini lagi. Jadi masyarakat sini nggak usah jauh-jauh gitu sholatnya. Supaya lebih hangat juga ya suasananya? Iya, keadaan sini jadi lebih meriah di daerah sendiri kita. Oke, mantap. Sekarang ke Bapak RT ya, Pak Dodi sama Pak Ustadz, Pak Yatno. Nah, ke Pak RT dulu mungkin ya. Pak Dodi ini mau nanya ya, kan biasanya sholat Idul Fitri itu diadainnya di alun-alun Ciamis tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kan berbeda suasananya nih. Gimana kesannya nih? Ya, alhamdulillah dengan diadakannya di perlingkungan itu lebih bagus lagi. Karena dalam kondisi wabah ini kita sudah mengantisipasi apa yang menjadi instruksi dari pemerintah. Gitu. Jadi untuk pelaksanaan ini bahkan kedepannya saya berharap bisa dilaksanakan perlingkungan. Nah, itu untuk menjamu lagi tali silaturahmi langsung di lokasi. Ya, betul. Begitu. Kalau nah tadi Pak Yato gimana sholat Idul Fitrinya lancar? Alhamdulillah lancar. Dan tadi juga sudah disambutan ya, dikarenakan COVID-19. Jadi semua warga, terutama masing-masing RW ya, ini adalah instruksi dari MUI ya, untuk menjaga COVID-19. Jadi ya untuk ke depannya ya mudah-mudahan kita terus berjalan lah, dilanjut dengan acara seperti ini. Alhamdulillah lah
mungkin antara kita, antara warga dan masyarakat semua bersatunya. Itu kekompakannya. Ya. Supaya lebih hangat. Supaya lebih hangat dan bagaimana enaknya, aduh warga begini. Ya, enak. Kami dari warga RW 02 Kedung Panjang mengucapkan Minal aidin wal